Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya ya? Baik ya. Nih, Pak Yusef sekarang sudah berada di sekolah. Inilah kenampakan sekolah kita saat pagi ini. Begitu asri dan begitu nyaman untuk kita lihat. Anak-anak kita terkasih, kangen tidak dengan kondisi sekolah kita seperti ini? Wah, tentu ya. Baik, tidak apa-apa. Nah, rasa kangennya disimpan dulu. Nah, anak-anak, kita pada saat ini masih mengikuti kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Mari kita belajar bersama, tetap semangat dan tetap jaya sekolah kita. Ya, baik anak-anak, mari kita saksikan video pembelajaran dari Pak Yusef berikut ini. Anak-anak terkasih, mari kita lanjutkan pembelajaran kita kembali untuk tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan dengan subtema satunya yaitu Rukun dalam Perbedaan. Anak-anakku, sebelum belajar, apa kalian sudah membuat catatan mingguan? Dan kalian sudah menuliskan segala kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan setiap hari? Baik, luar biasa kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai belajar, apa kalian sudah mandi, memakai pakaian yang rapi, sarapan, dan berdoa sebelum belajar? Sudah ya? Mari, kalau belum berdoa, kita harus berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami sungguh berterima kasih atas berkat-Mu di malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dan dapat menghirup udara segar yang Engkau limpahkan dan Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kini kami akan belajar, berkatilah diri kami agar kami dapat belajar dengan baik untuk mempersiapkan masa depan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu, bagi sesama kami dan bagi diri kami. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, masih ingatkah kalian cerita tentang perbedaan yang menguatkan di kampung Cempaka antara 5 sahabat, yaitu Asna, Tony, Made dan teman-temannya? Masih ya, kalian memang luar biasa. Anak-anak, persatuan itu sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Segala perbedaan yang ada harus kita kesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok, suatu individu dapat memperkaya keputusan yang akan diambil. Nah, anak-anak, pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh dan pahlawan yang ingin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ya perbedaannya? Mari kita baca teks berikut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia
tanpa adanya campur tangan asing. Baik anak-anakku. Nah, setelah kita menyaksikan dan membaca teks tadi, kita tentunya menemukan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Tapi perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan proklamasi kemerdekaan berhasil dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hebat, luar biasa ya kita, dan luar biasa juga para pahlawan kita yang harus kita teladani semangatnya ini. Baik anak-anakku, agar kita lebih mudah memahami teks tadi, Pak Isep minta tolong tuliskan beberapa pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat-kalimat tanya yang sudah Pak Isep sediakan pada peta pikiran berikut. Jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi pada lembaran berikut ini. Nah, Pak Isep ingin tanya, mengapa tadi peristiwa proklamasi kemerdekaan dapat berhasil diraih oleh bangsa Indonesia? Ya, karena adanya persatuan. Melihat situasi yang selalu berubah, para golongan muda dan golongan tua tidak bercerai. Mereka bahkan bersatu. Mereka melihat situasi yang selalu berubah itu dan mereka segera cepat ikut beradaptasi terhadap perubahan situasi itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari juga tentang adaptasi. Apa ya adaptasi itu? Adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari adaptasi tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya, seperti pohon bambu yang kita lihat. Pohon bambu beradaptasi dengan memiliki ciri khusus, yaitu memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu halus yang tajam itu terdapat pada batang. Bulu-bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian cermati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Bagaimana ya cara tumbuhan itu beradaptasi? Baik, anak-anak. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Apa itu? Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya. Daunnya muncul ke permukaan air. Tumbuhan hidrofit ini contohnya adalah kangkung, enceng gondok, teratai, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu tumbuhan higrofit. Apa itu ya? Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit yaitu pakis, suplir, tanduk rusa, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Apa itu ya? Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang daunnya berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batang yang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang dan menyebar. Contoh tumbuhan xerofit ini adalah lidah buaya, kaktus, dan lain-lain. Baik anak-anakku, sekarang kalian sudah paham? Baik. Sekarang jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar di buku tema kalian. Jangan lupa dikirimkan dengan dicantumkan nama di
pekerjaan kan. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan di dalam pembelajaran kita hari